Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari 3 lawan politik Jokowi bersatu mengkritik tindakan penembakan Laskar FPI. Jadi Presiden Jokowi dalam memimpin negara Indonesia banyak musuhnya yang ingin menjatuhkannya dari jabatan Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi itu adalah hasil pilihan rakyat secara langsung, tetapi banyak juga yang membencinya dan juga banyak juga yang mendukungnya. Kesempatan menyalahkan Presiden Jokowi atas penembakan polisi atas 6 orang Laskar FPI. Jadi ini merupakan kesempatan digunakan 3 orang tersebut untuk mengkritik daripada Presiden Joko Widodo. Musuh Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya antara lain: musuh pertama, Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio ini termasuk barisan sakit hati kepada pemerintahan Jokowi karena Gatot Nurmantio ini telah dipecahnya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata sebelum waktunya. Kemudian setelah dipecat, dia bersatu dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Apalagi kebenciannya itu bertambah lagi kebenciannya terkait demo buruh yang menolak Omnibus Law, dan ada yang pengurus pentingnya melakukan penghasutan oleh 3 orang anggotanya, antara lain Ganda Nainggolan dan Jumur Hida dan masih ada satu lagi. Dan saya lihat koalisi aksi menyelamatkan Indonesia banyak tindakannya yang sifatnya ingin menjatuhkan Jokowi dari jabatannya. Kemudian yang kedua, musuh kedua, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono sakit hati dengan Presiden Jokowi karena pada saat Pilpres tahun 2019 tidak membawa anaknya sebagai wakil presidennya, dan juga ditolaknya bergabung ke dalam kabinet untuk memegang salah satu jabatan menteri untuk anaknya. Sehingga saya lihat itulah alasan mereka juga sakit hati SBY ini kepada Presiden Joko Widodo ini, sehingga dia juga menginginkan Presiden Joko Widodo ini turun dari jabatannya. Musuh yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto benci kepada Jokowi karena dia kalah dalam bersaing waktu Pilpres 2019, di mana waktu itu yang bersaing adalah Presiden Joko Widodo dengan Prabowo. Dan Prabowo pada saat itu didukung oleh Forum Pembebasan Islam, dalam hal ini adalah Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab sekarang ini sedang bermasalah, sedang dikejar-kejar polisi, dan juga apalagi ada penembakan daripada 6 orang daripada Laskar FPI tersebut. Sehingga Prabowo Subianto mendukung Rizik Syihab dalam bentuk dia meminta kepada Presiden agar mengganti Kapolri Idam Halik. Itulah saya lihat. Padahal tidak ada, mereka padahal merupakan satu kesatuan di dalam kementerian, tetapi dia membencinya. Jadi saya lihat Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan merangkap pimpinan Partai Gerindra seperti duri dalam daging dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini. Jadi kelihatannya mereka baik-baik antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi, tetapi di dalamnya seperti duri dalam daging, sehingga seperti ada permusuhan di antara mereka. Apalagi terkait dengan Rizik Syihab ini yang pernah menolong Prabowo Subianto, mendukungnya pada waktu Pilpres tersebut walaupun kalah. Sehingga pada saat sekarang ini Rizik Syihab ada masalah, maka Prabowo Subianto secara tidak langsung mendukung daripada Rizik Syihab tersebut, yang meminta kepada Presiden agar Kapolri diganti, katanya. Diganti karena tindakannya atas penembakan 6 orang anggota Laskar FPI tersebut. Itulah yang saya lihat. Alasan Gatot Nurmantio, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Prabowo Subianto
alasan sakit hatinya kepada Prabowo Subianto berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama, itu sama-sama ingin menjatuhkan Presiden Jokowi dari jabatannya selaku Presiden RI. Padahal dia selaku Presiden RI hasil pilihan rakyat. Siapapun harusnya mendukung daripada kebijaksanaan Presiden Joko Widodo tersebut. Karena dia hasil pilihan rakyat sebagai negara demokrasi. Karena secara negara demokrasi, pilihan terbanyaklah yang menentukan kepala daerah. Dan siapa yang dipilih oleh rakyat, maka semua warga masyarakat harus mendukungnya, tidak boleh menantangnya. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Jokowi lebih hati-hati menghadapi ketiga musuhnya tersebut, terutama Prabowo Subianto itu, karena dia ada di dalam kabinet. Sehingga dia harus hati-hati menghadapi Prabowo Subianto ini. Seperti duri dalam daging di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga saya lihat, jadi tindakannya itu perlu hati-hati Presiden Joko Widodo menghadapi tiga musuhnya tersebut. Sekian dan terima kasih.